Pertama kita jangan putus asa ya, jangan sampai karena lama nih, oh udah nanti aja terus nyerah, ntar aja, apalagi kita menunda, itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara CPNS Corner. Kembali dengan saya Sarah Maulidah yang akan berdiskusi tentang menyapa teman-teman nih tentang bagaimana menjadi CPNS di 2019, dan ini untuk kiat-kiat para pejuang CPNS di 2021. Kali ini kita akan membahas dengan tema Be Grateful dengan tamu kita yang narasumber kita yang sangat terpercaya, sangat menyenangkan, sangat baik. Dengan perkenalkan diri dulu, Mas. Ya, assalamualaikum, nama saya Fahrizal. Saya kelahiran Ambon. Saya lulusan dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya itu saya lahirnya di Ambon ya, tapi sebagian besar saya menempuh pendidikan itu di Makassar sampai lulus kuliah. Terakhir bekerja di mana, Mas? Terakhir saya bekerja sebagai staf bidang pendidikan madrasah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Oh ya, menarik sekali. Berarti Mas Ical ini ya honorer di Kementerian Agama ya, Mas? Iya, benar. Iya. Sebelumnya tadi udah diperkenalkan untuk kuliahnya di Makassar juga atau? Iya, saya alumni Universitas Hasanuddin jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Kalau Mas sendiri ini informasinya apa, Mas? Kan udah terima nih alhamdulillah jadi CPNS Kementerian Agama angkatan 2019. Mas Ical sendiri itu informasi apa, Mas? Bisa dijelaskan? Untuk CPNS tahun 2019 kemarin saya mengambil formasi auditor akhir pertama di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Oh ya, dengan berapa formasi Mas ini daftar? Terus dari berapa orang yang harus disisihkan? Kayak gitu. Kalau saya lihat daftarnya ya mungkin sekitar 3.000 orang ya, 2.000 lebih, hampir 3.000 ya. Ya, untuk formasi auditor akhir pertama sendiri itu yang diterima ya 22 dari seluruhnya itu. Jadi 22 itu maksudnya harus. Jadi kita harus menyingkirkan banyak peserta. Itu dari proses dulu administrasi ya, Mas. Administrasi kan lumayan banyak nih yang tersingkirkan ternyata. Berarti ya emang harus benar-benar hati-hati ya, Mas, untuk masalah administrasi itu. Ya, untuk masalah administrasi kita benar harus hati-hati. Benar-benar baca poin-poin di tiap pengumuman itu. Ya, harus jelas. Jangan sampai hanya gara-gara contoh ya, surat lamaran aja dia tulis beda tanggal dengan yang diupload, itu bisa mengalami kegagalan administrasi itu dari yang pendaftarannya dia sama surat lamaran yang dia tulis beda tanggal saja itu bisa gagal. Oh iya, berarti teman-teman administrasi itu nggak bisa disepelekan ya, Mas. Benar-benar harus diperhatikan karena di administrasi itu kayak peluang kita buat maju dulu, bukan kita buat maju. Kalau sampai administrasi aja gagal kan sayang banget. Padahal CPNS ini nggak setiap tahun ada ya, Mas. Iya, benar. Ya, terus habis administrasi kan Masnya ke SKD ya, Mas. Berarti dari sekian ribu orang itu harus menyisakan 22 kali 3 formasi, berarti sekitar 66 orang ya, Mas? Iya, untuk yang harus lolos SKD kan 3 kali formasi. Jadi dari 22 itu nanti 66 orang yang lolos dari SKD. Untuk SKD-nya? Juga SKD. Oh ya, untuk SKD-nya itu Masnya kan belajar nih sebelumnya. Kira-kira ini strateginya apa? Belajarnya udah berapa lama? Jadi belajarnya apa aja? Terus sumber-sumbernya mana aja? Kalau untuk SKD banyak yang saya pelajari kan. Pertama nih, sebelumnya saya ini sudah ikut CPNS. Seleksi CPNS ini sebanyak 4 kali. Ya, untuk Kementerian Agama sendiri itu ini yang keempat. Untuk yang keempat kali saya mendaftar di Kementerian Agama. Tapi untuk yang 1, 2, dan 3 itu bukan di Kementerian Agama semuanya. Di keempat-empatnya ini beda-beda kementerian. Jadi saya belajar dari pengalaman saya sebelumnya. Saya tes CPNS, di mana kegagalan saya, apakah di SKD itu saya gagalnya di bagian TWK, TIU, ataupun TKP. Nah, pada saat yang tahun sebelumnya itu saya gagal di TKP, di mana nilai saya itu tinggi, tapi untuk TKP itu nilai ambang batasnya tidak memenuhi. Nah, jadi untuk selanjutnya
yang saya harus tingkatkan ya bagian TKP itu saya pelajari lagi apa yang harus yang saya tingkatkan di situ untuk bisa lolos nilai ambang batas SKD. Oh ya, berarti emang dikulik nih sebelumnya itu kegagalannya karena apa? Iya. Dan cukup menarik banget nih karena Mas Ical ini mungkin jodohnya emang di Kementerian Agama ya Mas Ical. Karena udah daftar beberapa kali sampai 3 kali di luar Kementerian Agama dan belum lolos, tapi malah di Kementerian Agama alhamdulillah langsung lolos. Alhamdulillah lolos. Iya, pada akhirnya lolos ya Mas. Dengan perjuangan yang panjang sekali ya Mas. Banyak sekali, 4 kali tes ya. Iya. Terus selama saya menjadi staf di bidang di Penmat itu Iya. di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku itu saya sudah 2 kali tes juga. Yang kemudian terakhir ini ya Kementerian Agama itu sendiri. Oh gitu. Nah, mencoba itu di beda-beda. Nah, akhirnya yang keempat ini cobanya di Kementerian Agama mungkin karena saya sudah jalani selama hampir 5 tahun ya Oh, iya. di Kementerian Agama ya udah bagaimana kenapa tidak saya lanjutkan aja kelas pertama saya itu Iya. di Kementerian Agama. Jadi emang dulunya kayak udah sampai nuraninya itu Mas Ical di Kementerian Agama. Iya. Untuk selanjutnya kan alhamdulillah nih Mas Ical keterima dari SKD untuk lanjut ke tahap SKB. Itu kan sekitar bulan Maret ya Mas pengumumannya untuk tahap ke SKB sendiri. Iya. Itu kan lama nih Mas. Kita kan karena generasi corona ya CPNS 2019 itu termasuk generasi corona yang kita itu 3 tahun ya Mas untuk proses seleksi dari awal masuk administrasi sampai tes awal terus kemudian sampai keterima di CPNS itu kan emang 3 tahunan dari 2019, 2020 sampai 2021. Ya ini kan cukup lama ya Mas menyita waktu dari pengumuman SKB sampai iya pengumuman SKD sampai lulus sampai tes SKB itu kan sekitar beberapa bulan nih. Selama beberapa bulan ini Masnya itu nyiapinnya untuk proses SKB itu berapa lama Mas? Untuk persiapan proses SKB sebenarnya saya sudah dari awal sih saya sudah belajar juga tentang formasi yang saya lamar ya, apa-apa saja yang harus saya tahu, apa itu auditor, apa-apa saja kerjanya auditor. Nah, itu yang saya cari tahu dulu. Terus selama beberapa bulan dari masa SKD sampai SKB, pertama kita jangan putus asa ya, jangan sampai karena lama nih, oh udah nanti aja terus ya ntar aja, apalagi kita menunda, itu jangan. Nah, kita harus cicil, pelajari tentang formasi yang kita lamar, apa saja kerjanya, bagaimana cara kerjanya, ya kan? Apa-apa yang harus kita miliki untuk jadi formasi formasi tersebut, jadi auditor itu yang penting. Oh ya. Untuk SKB itu kan kalau tidak salah di Kementerian Agama itu ada 3 tahap ya Mas. Ya. Boleh ceritain secara general ketiga tahap itu apa aja dan prosesnya apa aja, kayak gitu dipelajari apa aja. Di Kementerian Agama itu ada 3 tahap yang SKB. Yang pertama itu praktik kerja, yang kedua itu wawancara, dan terakhir itu psikotes. Iya. Ya, di praktik kerja ini ya dia jelaskan bagaimana kita sebagai auditor, bagaimana cara kerjanya auditor itu bagaimana. Terus diwawancara secara pengetahuan umum kita tentang, apalagi kan Kementerian Agama ini yang merencanakan sekali moderasi beragama ya. Nah, di situ dibahas di situ diwawancara. Dan psikotes itu ya kita tahu kan bagaimana, biasa mungkin banyak orang yang udah pernah psikotes ya, tentang bagaimana kita pengetahuan psikisnya kita menghadapi soal-soal psikotes itu dia kurang lebih hampir sama sih dengan TU ya kan waktu SKD. Hanya mungkin lebih ke personalnya kita bisa mencari tahu, oh ini orang tipikalnya nanti kayak gimana gitu, dari jawaban-jawabannya itu. Untuk tes SKB itu kan di bagian psikotes itu terjadi penundaan ya, udah tes jadi tes lagi. Itu gimana Mas? Masnya selama sekitar 2 minggu kalau nggak salah ya? Iya, selama 2 minggu. Itu Masnya persiapannya belajar terus atau ya udah yang kemarin dipelajari untuk bekal nanti gitu atau gimana? Ya tetap jangan sampai kita harus memanfaatkan waktu luang ya. Jadi kita harus cicil. Tiap hari itu harus ada kita baca. Harus ada baca akhirnya ketika pas hari-hari itu udah mantap banget untuk mengerjakan soal-soal. Mas Ical ini kan termasuk ini ya Mas, generasi milenial ya Mas. Jadi media sosial ini kan sangat berkembang pesat. Jadi memanfaatkan media sosial nggak cuma yang hard copy kayak buku yang tercetak kan gitu untuk belajar apapun itu. Ya Mas Ical sendiri tips-triknya itu untuk media sosial yang dipakai apa aja kayak gitu? Untuk media sosial banyak nih, kita referensi bisa dari Telegram, Twitter, Instagram, ataupun grup-grup WA kan banyak di share-share situ.
bagaimana kiat-kiatnya untuk menjadi seorang ASN, bagaimana cara menghadapi soal-soal CPNS. Di situ jelaskan banyak juga yang dari situ kan kita bisa saling sharing sama yang lain. Ada yang pengalaman tesnya sudah banyak, ada yang juga masih baru. Nah, situ kan masih pengalaman orang kan berbeda-beda. Jadi kita bisa cari intinya situ untuk menghadapi soal yang sebelumnya. Ini kembali ke tema ya, grateful. Itu Mas Ical sendiri itu maknanya itu apa? Ingin bersyukur itu untuk bekal buat biar keterima atau gimana? Kalau grateful itu pertama awalnya sih sebenarnya niatan saya untuk menjadi seorang PNS itu awalnya nggak ada. Oh ya. Ya, mulai dari lulus SMK, kan saya dari SMK Telkom ya. Saya lulus SMK, terus masuk di Fakultas Ekonomi di Unhas. Itu pikiran saya ingin basic saya dari Telkom, oke, saya ingin masuk di BUMN, gitu kan. Terus yang untuk coba gagal, waktu lulus kuliah itu coba beberapa kali gagal. Oke, basic ekonomi, saya masuk lagi, pengen yang cari yang BUMN semua, entah itu bank atau pemerintahnya, perusahaan listrik negara kayak PLN gitu kan, dan sebagainya. Tapi masih gagal gitu. Akhirnya saya kembali ke Ambon, kerja di Kanwil. Nah, mungkin maksud saya bersyukur itu, ya mungkin ini sudah jalan saya, ya kan. Apa yang saya mau itu kayaknya memang belum rezeki saya. Oh, jadi selama dulu itu kembali lagi ke SMK-nya itu teknik atau teknik? Oh teknik, berarti makanya selama pengen masa depannya itu di ini ya, di bagian teknisi gitu ya, engineer-nya ya. Iya, makanya Mas Ical ini sangat bersemangat banget buat kerja di BUMN. Ya. Ya. Itu kan ada pergejolakan batin pasti ya Mas. Ya, sangat banyak. Itu gimana mengatasinya? Apa dengan air mata, apa dengan kemarahan gitu? Apa diterima aja, bersyukur aja? Kalau saya jarang nangis sih kalau untuk ayat ya. Lebih ke kayak satu ini penyesalan kayak kok nggak lolos lagi gitu. Udah sampai berjuang itu pernah sampai beberapa bulan itu di Surabaya ya, 3 bulan sampai udah selesai tinggal 5 orang, 3 orang yang lolos, 2 orang gagal termasuk saya yang gagal gitu. Oh gitu. Ini kenapa gitu kan? Akhirnya yang pas saya itu saya balik ke Ambon, selama saya kerja di Kanwil, mungkin kerja seiring waktu pergaulan lingkungan saya yang notabene orang Kementerian Agama semua, akhirnya saya awalnya nggak enjoy, pas lama-lama oh enjoy, ternyata enak juga kerjanya sebagai PNS itu. Nah itu motivasi saya, itu mungkin jalannya yang Tuhan sudah berikan itu ya saya di Kementerian Agama gitu. Akhirnya di tahun 2019 kemarin saya motivasi untuk tes CPNS untuk di Kementerian Agama gitu. Jadi situ saya bilang, oh ini sebagai rasa syukur saya sudah 5 tahun di Kementerian Agama, saya ingin melanjutkannya di Kementerian Agama. Oh berarti Mas Ical itu termasuknya learning by doing ya, jadi Ya. kayak merasakan dulu nih di Kementerian Agama itu seperti apa sih. Sebelumnya kan pengennya BUMN terus, ternyata di Kementerian Agama, di CPNS, lingkungan CPNS itu ternyata enak, enjoy, dan dia nyaman, makanya situ tumbuhlah rasa bersyukur, ya gitu. Oh, kalau untuk ini Mas, kita kan emang CPNS Corner ini untuk memberikan motivasi, untuk memberikan trik untuk para CPNS yang insya Allah akan diadakan di tahun 2021. Itu Mas Ical punya ini nggak strategi khusus gitu buat mereka? Untuk strategi pada saya sebenarnya sama semua dengan kebanyakan orang. Yang pertama, kita harus belajar terus ya, kita berusaha belajar. Jangan lupa sering lakukan simulasi tes CPNS, entah itu untuk tes SKD-nya, terus belajar untuk, kalau sekarang kayaknya ada juga yang bimbel ya, untuk CPNS-nya itu ya. Kalau mungkin dia punya rezeki bisa melebihkan uang di situ, untuk kalau memang dia benar-benar tekun untuk menjadi seorang CPNS. Terus kedua, belajar dari kegagalan. Apa yang gagal sebelumnya kita harus perbaiki. Dan yang ketiga itu ya berdoa. Kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, terus meminta restu dari keluarga terdekat, orang tua, saudara, dan sahabat-sahabat. Iya. Kalau menurut Mas Ical nih yang terakhir, bedanya Kementerian Agama sama kementerian lain itu apa Mas? Bedanya Kementerian Agama sama kementerian lain, kalau untuk secara ininya mungkin saya belum tahu ya. Tapi kalau untuk dari inisial agama ini, Kementerian Agama menurut saya itu
beban berat buat kita sebagai seorang ASN ataupun PNS-nya Kementerian Agama, karena kita membawa nama agama, kata agama ya ada dalam kementerian kita. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang dedikasi tinggi, bahwa kita tunjukkan bahwa memang kita ini seorang abdi negara yang benar-benar bisa berintegritas tinggi, membawa, karena sekali lagi pandangan masyarakat kepada PNS untuk di Kementerian Agama itu bilang, oh ini loh seorang PNS Kementerian Agama itu berarti yang alim, yang taat ini dan itu dan sebagainya lah, pokoknya yang baik lah gitu. Iya, jadi kan di tahun 2019 kemarin kan CPNS itu paling banyak yang daftar itu kan CPNS Kementerian Agama, dan karena formasi yang dibuka pun juga paling banyak nih. Nih buat teman-teman semuanya yang pengen daftar Kementerian Agama, Mas Ical punya ini nggak saran motivasi biar mereka tetap struggle nih, berjuang buat masuk Kementerian Agama, karena kan banyak banget nih orang yang pengen masuk Kementerian Agama. Terus Mas Ical ngasih saran-saran buat mereka apa selain berdoa, belajar, terus bersyukur? Untuk sarannya intinya yang pertama dia harusnya jangan menyerah ya, jangan putus asa, jangan meng-underestimate diri sendiri ya kan, harus yakin bilang, oh iya saya ini bisa, saya yakin dengan usaha yang saya lakukan itu bisa saya masuk di sini. Ya, jangan lihat dari mungkin ada yang lihat, oh dia backgroundnya dia lawan-lawannya dia ini dari yang sejalan dengan Kementerian Agama dan sebagainya. Jangan pernah lihat itu dulu. Yang penting intinya berusaha, yakin kepada diri sendiri bahwa saya bisa, gitu. saya bisa. Yang penting saya berusaha dan berdoa. Membangun pikiran yang positif. Jangan melihat yang buruk-buruk dulu. Lihat saja yang positif. Yang penting berarti optimis ya Mas. Optimis. Selalu tanamkan optimis, karena kan itu semua kalau udah optimis kita bakal semua pikirannya positif, minta doa, minta apapun, berusaha itu juga dengan ikhlas ya. Kayak tagline-nya Kementerian Agama yang beramal dengan ikhlas. Terima kasih waktunya untuk Mas Ical pada kesempatan kali ini yang sangat berbahagia ini, mau meluangkan waktu dan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana proses rekrutmennya dari awal administrasi sampai lolos menjadi CPNS, dan trik-trik serta strategi dan motivasi untuk kepada calon-calon CPNS nih yang akan insya Allah diadakan tahun 2021. Semoga kalian sukses ya dengan menonton video ini. Kalian bisa kita bisa memberikan nilai positif nih pada kalian bahwa menjadi CPNS itu pasti bisa kalau kita mau. Terima kasih Mas Ical. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.